Eh, Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang keempat atau ketiga ya. Materinya adalah pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan dan mobilitas sosial. Mobile lah ya. Mobil itu artinya gerak ya. Jadi kita itu mencoba dalam perkuliahan kali ini kita mencoba akan mencari tahu ya relasi antara pendidikan dan mobilitas sosial. Tentu ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi kita karena zaman sekarang adalah zamannya pendidikan. Ya. Kalau zaman dulu barangkali pendidikan belum terlalu penting ya, apalagi ada embel-embelnya gelar. Ya. Sekarang menjadi hal yang sangat penting. Bahkan kalau Anda pengen menjadi politisi pun, kalau tidak ada gelarnya nggak menarik. Semuanya fulan top. Tapi kalau ada profesor, doktor fulan, MA, MM, apalagi lah, sub M semuanya ditaruh, itu akan menjadi sebuah apa ya? Di satu sisi itu menjadi sebuah pencapaian secara pribadi, dan yang kedua bagi orang yang melihatnya itu akan menjadi sebuah pengakuan secara keilmuan bahwa yang bersangkutan memang orang yang terdidik ya. Tentu saja ini menjadi sebuah keuntungan bagi kita kalau semuanya nanti kita bisa ini ya memahami bahwasanya ada relasi yang kuat antara pendidikan dan mobilitas sosial. Oke, sekarang kita mulai saja kawan-kawan. Jadi poin yang dibahas nanti itu ada 5 poin. Definisi mobilitas sosial itu apa, kemudian pendidikan dan mobilitas sosial, kemudian mobilitas sosial melalui pendidikan, tingkat sekolah dan mobilitas sosial, dan pendidikan menurut perbedaan sosial. Sekarang definisi mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu artinya adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas ke kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Ini menurut Horton and Hunt. Kemudian mobilitas sosial adalah sebuah menggerakkan masyarakat dalam kegiatan dan mengalami perubahan yang lebih baik. Jadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, kemudian apa ya? Tadinya kurang beruntung menjadi beruntung, katakanlah seperti itu. Jadi mobilitas sosial itu ada perpindahan. Kalau dalam Islam itu barangkali konsep hijrah ya. Hijrah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Barangkali seperti itu analoginya. Nah, mobilitas sosial itu ada dua, ada vertikal, ada horizontal. Ya, mobilitas vertikal adalah terjadi apabila seseorang mengalami kemajuan dan peningkatan dalam taraf sosialnya. Misal buruh promosi jabatan menjadi kepala bagian, ya, itu vertikal naik ke atas. Guru menjadi kepala sekolah menjadi pengawas, anggota DPRD menjadi presiden. Nah, itu vertikal. Jadi mobilitas sosial itu perpindahan dari kelas sosial di bawahnya ke kelas yang lebih atas. Kemudian ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu mendatar. Terjadi apabila perubahan yang terjadi secara linear. Misal seorang petani berubah pekerjaannya menjadi buruh pabrik. Itu masih pekerjaannya buruh ya. Kemarin kerja di buruh pabrik A, pindah ke buruh pabrik B, pindah ke buruh pabrik C. Sama-sama buruh, cuma pindah tempat saja. Itu yang namanya mobilitas horizontal. Kemudian sekarang teori-teori mobilitas sosial. Ada dua teori. Yang pertama teori prestasi, achievement. Jadi teori mobilitas sosial itu menurut teori prestasi atau teori achievement adalah bahwa mobilitas seseorang tidak ada hubungannya dengan orang-orang di dekatnya. Ia mendapatkan dengan usaha sendiri. Contoh, CPNS sekarang tidak ada yang namanya unsur KKN. Ikut tes, dapat seumpamanya. Ya, jadi menjadi PNS itu bukan dari faktor yang lain, tapi itu prestasi, bahasanya kayak gitu, karena tidak dibantu oleh siapapun. Ya, jadi teori achievement itu seseorang tidak ada hubungannya dengan orang-orang di dekatnya ketika mendapatkan
untuk mendapatkan usahanya sendiri. Ya, kemudian yang kedua ada teori bawaan sejak lahir. Jadi jadi teori menyatakan bahwa status sosial seseorang tergantung erat dengan asal usul dirinya, baik itu keturunan, orang tua ataupun asal daerah. Ini mobilitas tertutup ya. Kalau mobilitas terbuka tadi itu contohnya, jadi pengadaan seleksi CPNS, nah semuanya. Kalau mobilitas tertutup itu biasanya kalau saya analisa seperti halnya kerajaan ya, kerajaan atau ada masyarakat yang sistem kasta. Tidak mungkin orang itu akan naik kastanya kalau dia itu berada di kasta yang berbeda. Seperti halnya di India seumpamanya pernah ada kasus anaknya itu dibunuh gara-gara apa? Anaknya perempuan senang sama kasta yang di bawahnya. Kalau di India kan sistem kasta. Jadi kalau dia menikah dengan kasta di bawahnya maka dia turun kasta kayak bahasa kayak gitu. Bisa orang tuanya nggak mau gitu, makanya anaknya dibunuh sampai ada yang seperti itu. Nah untungnya kita itu tidak hidup di masyarakat yang mobilitas tertutup ya, tidak melihat asal usulnya, tidak melihat keturunannya ataupun asal daerahnya ya kayak gitu ya. Jadi itulah teori bahwa sejak lahir. Seribet mobilitas tertutup itu biasanya terjadi di dalam konteks kerajaan ya, dalam konteks kerajaan di mana mobilitas tertutup itu sangat susah ya. Nah, itu teori mobilitas sosial. Kemudian dampak mobilitas sosial. Jadi perpindahan orang, dia tadinya karyawan menjadi kepala bagian, dia tadinya kepala desa pindah jadi anggota DPRD, dia tadinya guru menjadi kepala sekolah seumpamanya. Itu memberikan dampak yang luar biasa ya, dampak yang luar biasa. Pertama, terjadinya ketegangan antar personal dalam konteks naik status. Contohnya peluang kepala sekolah semuanya pengen saling berkompetisi, maka akan terjadi ketegangan antar personal ya. Jadi itu hukum alam. Jadi kalau ada peluang satu di atasnya, maka yang di bawahnya itu pengen semuanya naik, padahal yang dibutuhkan cuma satu. Terjadi ketegangan. Kemudian rasa ketidakpuasan akan kegagalan, yang berhasil akan senang. Nah, semuanya jadi presiden, wah saya hebat, jadi kepala desa hebat, jadi wali kota menang hebat. Tapi yang kalah akan merasa ketidakpuasan akan kegagalan, menyalahkan sistem lah, menyalahkan orang lah, menyalahkan lain sebagainya yang bisa disalahkan. Bahkan yang paling bahaya adalah bunuh diri. Nah, itu pernah ada terjadi, gagal legislatif karena malu dan lain sebagainya, bunuh diri. Nah, rasa ketidakpuasan akan kegagalan. Makanya bagi Anda yang calon caleg ya, punya niat menjadi anggota legislatif, strateginya Anda harus tahu. Nanti bisa lah komunikasi dengan saya ya. Supaya apa? Yaitu setiap pemberitaan pemilihan anggota legislatif itu banyak sekali berita yang stres ya. Caleg gagal stres, bunuh diri dan lain sebagainya. Karena apa? Menurut ilmu sosiologi pendidikan itu luapan dari rasa ketidakpuasan atau dia gagal gitu. Kemudian sikap angkuh dan sombong atas keberhasilan tadi itu, yang kalah bunuh diri, protes sana protes ini, yang menang sombong angkuh dan lain sebagainya. Itu salah satu dampaknya ya, mobilitas sosial. Kemudian yang sudah menang pun akan mempunyai rasa khawatir kalau statusnya turun ya. Yang sudah jadi pemimpin gak mau dia turun ya. Jadi setiap pemimpin itu kepala sekolah dan lain sebagainya, seseorang yang sudah mencapai tahapan di atasnya itu nggak mau turun ke bawahnya ya, nggak mau turun. Karena kalau turun itu kemunduran. Kebanyakan orang tuh pengen naik terus ya. Itu salah satu mobilitas sosial seperti itu. Karena mobilitas sosial kan dipahami naik terus kan, nggak ada mobilitas turun, nggak ada, mobilitas naik. Sehingga kalau dia itu turun, itu apa ya, tidak masuk dalam ilmu mobilitas, penurunan kayak gitu ya. Makanya jarang sekali orang yang sudah berada di top leader itu turun, itu jarang. Dan kebanyakan orang itu takut kalau statusnya hilang atau turun, sehingga banyak sekali pejabat atau orang-orang yang sudah ada di top leader gitu ya,
jabatan yang diimpikan itu dipertahankan sekuat mungkin, jangan sampai hilang kayak gitu, karena mencapainya juga susah apalagi mempertahankannya. Itu dampak mobilitas sosial. Dalam konteks masyarakat India ya, yang tadi saya contohkan bahwa di India itu sistemnya adalah sistem kasta ya. Sistem kasta membuat perbedaan antar golongan sangat menonjol sekali dengan garis pembatas yang jelas, norma-normanya, nilai-nilai gaya hidup. Makan pun, kalau Anda pernah melihat film apa itu ya, saya lupa itu, yang kisah orang Pakistan kemudian ke India, kemudian tertinggal di India, kemudian orang Indianya menemukan, kemudian diantarkan ke Pakistan dengan perjuangan. Itu salah satu contohnya ya. Jadi dia mendeskripsikan anak itu dikira kasta Brahma karena makan daging. Jadi kalau kasta yang di bawahnya barangkali nggak makan daging kayak gitu ya. Wah, kita akan sangat repot kalau nggak boleh makan daging ya. Nilai-nilai dan gaya hidup dari segi pakaian pun ada standarnya. Kemudian dalam konteks India juga terjadi rasa kekhawatiran turut kasta apabila pelanggaran norma tertentu, dengan hukuman dikeluarkannya dari kelompok dan dikucilkan oleh orang-orang bahkan keluarga sendiri, seperti yang tadi saya contohkan. Anaknya mau menikah dengan kasta yang di bawahnya, orang tuanya nggak mau, karena kalau menikah dengan kasta di bawahnya dia akan ketarik, dan di antara keluarganya dia akan dikucilkan, makanya dia membunuh anaknya. Itu ada satu kasus ya, dan banyak sekali barangkali kasus-kasus karena model kasta seperti itu. Itu barangkali yang dampak mobilitas sosial. Kemudian kita lanjut pendidikan dan mobilitas sosial. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kita ini. Pendidikan itu memiliki peranan yang besar bagi terciptanya mobilitas, baik itu vertikal maupun horizontal, baik dan juga baik positif maupun negatif. Jadi orang itu kalau pengen merubah hidupnya ya dengan pendidikan. Banyak sekali orang yang tadinya tidak apa-apa, kemudian sekolah, kuliah, akhirnya menjadi seseorang. Karena apa? Pendidikan itu salah satu cara mobilitas sosial yang paling efektif. Ya, pendidikan itu menciptakan manusia terdidik untuk mampu menggunakan segenap daya pikirnya untuk kemajuan. Sehingga sekarang itu ini aja lah, coba kita mengintrospeksi ya. Kita itu lebih senang orang ngobrol dengan orang yang mempunyai pengalaman pendidikan, atau orang yang berpendidikan ya, meskipun tidak selevel, atau sama sekali dengan orang yang tidak berpernah pendidikan. Tentu cara komunikasinya kita bisa merasakan ya, feedbacknya, rasanya, intonasinya, kemudian pesan komunikasinya itu akan berbeda. Kemudian mobilitas terjadi jika keadaan masyarakatnya kritis. Jadi kalau masyarakatnya kritis, mobilitas itu akan terjadi serta mempunyai semangat berkemajuan ya. Jadi kalau sebuah masyarakat itu pengen berubah seumpamanya ya, maka masyarakatnya harus kritis dan juga punya semangat berkemajuan, dan itu hanya bisa tercapai melalui pendidikan ya. Jadi semakin banyak orang di desa kita itu berpendidikan, maka masyarakat kita semakin maju. Karena apa? Semakin banyak orang-orang yang menginginkan perubahan di sekitar masyarakat kita. Kemudian menaiki tangga mobilitas akan lebih mudah jika memiliki ijazah. Jadi kalau kita memiliki ijazah, kita itu dunia akan semakin luas ya. Jadi khotbah, jadi khotib, ada gelarnya SPD, itu akan menaikkan derajat kita. Ketika kita akan melamar seseorang, ada gelar SPD, tentu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, kepercayaan diri baginya, dan juga kebanggaan bagi calon mempelainya. Kemudian juga bagi perempuan yang punya gelar SPD, tentu saja maharnya juga tidak hanya seperangkat alat sholat saja, tapi menyesuaikan dengan gelarnya. Semakin tinggi gelarnya, mas kawinnya juga semakin tinggi untuk menghormati ya. Barangkali itu ya. Jadi pesan saya kepada Anda itu, kalau Anda ingin perubahan bagi diri kita ya, bagi diri Anda masing-masing, sekolah terus. Kan dalam Islam itu sekolah itu tidak memandang usia. Bahkan kalau sampai kita usia tua pun, sampai mau menikah, kita harus sekolah ya. Jadi semangat itu yang perlu kita tanamkan. Sekolahlah Anda setinggi mungkin, S1, S2, S3, bahkan kalau ada S4, ikut S4 kalau ada. Tapi saya ini nggak ada, cuma S1, S2, S3. Jangan memandang, aduh saya S2 ngapain, jangan. Ambil ilmunya ya,
apalagi perempuan itu kalau dia itu berpendidikan, wah luar biasa itu, punya anak banyak, kemudian ibunya pendidikannya S3, kayaknya nggak perlu anak itu disekolahkan, cukup aja gurunya adalah ibunya sendiri, SD, SMP, SMA. Barangkali lelucon saja ya, tapi nyatanya tidak seperti itu. Ada keterbatasan tertentu, tapi tapi paling tidak kalau kita mempunyai pendamping yang berpendidikan, tentu kita akan membantu menanamkan nilai-nilai kebaikan sedini mungkin dari keturunan. Kemudian selanjutnya, mobilitas sosial melalui pendidikan. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu cara merubah atau menaiki tangga mobilitas sosial adalah melalui pendidikan. Pendidikan itu harus mampu mengubah mainstream peserta didik akan realitas untuk melakukan analisa sosial. Jadi sekarang itu, khususnya kita ya, sebagai mahasiswa itu harus tahu bagaimana relasi antara yang dipelajari dengan realitas di lapangan. Dan sampai kita mempelajari sesuatu yang tidak punya relevansi dengan kehidupan. Ya. Kemudian hambatan-hambatan mobilitas sosial, mobilitas menurut pendidikan salah satunya adalah korupsi. Ya, yang sudah mengakar, jadi dana BOP semuanya disunat dan lain sebagainya. Padahal kita sudah menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu saluran mobilitas sosial. Ya, orang miskin tidak punya uang bisa sekolah sekarang karena apa? Ada program Indonesia Pintar, ada sekolahnya, ada BOP. Bayangkan tujuan pemerintah yang luar biasa seperti itu supaya anak tidak punya bisa sekolah, kok kemudian disunat. Wah, luar biasa ini. Makanya kita kalau menemukan hal-hal seperti itu ya mudah-mudahan itu bisa diakhiri lah ya, mudah-mudahan bisa diakhiri. Kemudian dalam konteks India, faktor penghambat mobilitas sosial adalah sistem kasta. Kita tahu bahwa sistem kasta itu kan peninggalan agama Buddha ya, agama Buddha Hindu itu sistem kasta. Di kita pun masih ada sistem kasta, tapi tidak se ekstrim yang ada di India, karena memang di kita itu pernah ada agama Hindu dan Buddha, tapi sekarang tidak lagi ya, karena sekarang ada Islam. Islam itu kan tidak memandang kasta kan, tidak memandang kasta, sehingga dalam Islam itu yang namanya pernikahan itu boleh dengan siapapun asalkan yang beriman, kan gitu. Sekufu ya, sekufu itu artinya yang setingkat. Yang setingkat itu tidak berasal dari kasta ya. Kalau dalam Islam kan, kalau menikah itu kan keturunannya, hartanya, wajahnya, agamanya. Nah, dalam Islam itu dianjurkan carilah yang agamanya yang paling baik. Kalau harta bisa hilang, cantik, ganteng setahun, 2 tahun, 5 tahun, 60 tahun hilang. Kemudian keturunan, lambat laun dia akan menjadi yatim piatu. Tapi kalau dia kuat dalam agamanya, insya Allah sampai akhir hayat dia akan menjadi pendamping yang setia. Nah, itu dalam konteks Islam. Nah, kemudian hambatan-hambatan itu akan melahirkan lingkaran setan ya. Jadi orang tidak mampu mau sekolah, tidak punya biaya, bantuan dari pemerintah dicabut, dikorupsi seumpamanya. Padahal sudah ada anggarannya tapi dikorupsi semua. Maka itu akan kembali melahirkan yang namanya vicious cycle, lingkaran setan. Kemiskinan menciptakan keterbelakangan pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga mutar-mutar gitu. Orang yang nggak punya pendidikan, ya nggak punya pengalaman pekerjaan, akhirnya apa? Dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan, kan gitu logikanya. Tamatan SD, sekarang kerja apa? Kalau tamatan SD, kuli semuanya, acul, berapa penghasilannya, kan gitu. Tapi kalau kita semakin tinggi derajat pendidikannya, tentu kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang cukup layak. Kemudian tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Tingkat mobilitas ditentukan oleh periode politik dan budaya masyarakat yang sedang berlangsung. Jadi kondisi sebuah masyarakat juga berpengaruh terhadap mobilitas sosial ya. Perubahan contoh tahun 98 seumpamanya ya. Kemudian terjadi tragedi-tragedi seumpamanya.
itu kadang mempunyai dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat. Kemudian pada masyarakat tradisional tingkat mobilitas ditentukan oleh faktor keturunan dan perkawinan. Kalau masyarakat tradisional, contoh gini, kalau Anda pengen jadi kiai, maka Anda harus menikahi anak Pak Kiai. Kalau Anda pengen punya pesantren, nikahi anak yang punya pesantren. Itu dalam pendekatan tradisional ya. Jadi kalau kita tidak punya modal cukup, menikahi orang yang kita anggap itu bisa mewariskan status sosialnya. Itu kalau pendekatan masyarakat tradisional melalui faktor keturunan dan perkawinan. Dalam masyarakat maju ya, kalau dalam masyarakat maju, mobilitas sosial itu ditentukan oleh prestasi, kecakapan, keahlian. Jadi penentuan kepala sekolah, kalau modelnya tradisional pasti oh itu menantunya, oh itu anaknya, pasti itu. Tapi kalau lembaga itu memprioritaskan kategori masyarakat maju ya, di mana cirinya adalah mobilitas sosial ditentukan oleh prestasi, kecakapan dan keahlian, tentu yang dilihat bukan itu anaknya, bukan ya, itu menantunya, bukan, tidak seperti itu, tapi melihat dari sisi track and recordnya. Nah menurut saya sekarang karena zaman kita sudah berubah dan lain sebagainya, tentu pola masyarakat tradisional tidak kita hilangkan 100%, tapi kita juga harus mau dan bersedia mengakomodir konsep mobilitas sosial masyarakat maju, gitu ya, yaitu melalui prestasi, kecakapan dan keahlian. Nah kemudian mana yang kita nggak mobilitas akan lebih mudah jika memiliki ijazah seperti yang tadi saya sampaikan. Anda nyalek, ada gelarnya banyak, itu akan lebih berbobot. Anda jadi kiai punya gelar di belakangnya, lebih berbobot. Kemudian pendidikan menurut perbedaan sosial. Yang pertama, pendidikan pada dasarnya adalah hanya standar minimal ya. Jadi minimal itu harus berpendidikan. Jenis pendidikan kita sudah ketahui bahwa ada formal, informal, dan non formal. Dalam pendidikan formal, yang memiliki ijazah yang mempunyai kesempatan lebih mendapatkan pekerjaan. Jadi sekarang apapun pekerjaannya itu biasanya harus syarat ijazah ya. Seiring perkembangan zaman, titiknya bergeser sekarang ya. Awalnya hanya ijazah, sekarang bergeser. Yang mempunyai kemampuan atau skill yang bersifat praktis daripada ijazah, sama-sama SPD, tapi yang dilihat adalah orangnya, punya keahlian apa, sama-sama SPD. Nah ini tantangan bagi kita semuanya, karena saingan kita itu tidak hanya dari satu kampus STAIS Medina, tapi dari kampus yang lain. SPD itu banyak sekali. Nah tugas kita semuanya adalah mencari nilai plus diri kita masing-masing itu apa ya. Karena hanya ijazah saja, saya kira banyak sekali ijazah yang sama dengan kita dalam kategori keilmuan ya, prodi PAI ya, atau dan yang lainnya. Tapi kalau kita mempunyai kelebihan lebih daripada yang lain, barangkali itu menjadi senjata utama. Sehingga dengan keadaan seperti itulah, maka sekarang banyak sekali pendidikan non formal yang memberikan keterampilan praktis, pragmatis sesuai kebutuhan kerja ya. Hanya lembaga kursus dan lain sebagainya. Itu kan kalau lembaga kursus kan tidak menjual ijazah dalam tanda kutip, tapi menjual keahlian. Kemudian, nah sekarang poin terakhir, mahasiswa atau guru dalam konteks mobilitas sosial sebagai pengubah mainstream. Jadi tugas kita ini ya, memposisikan mahasiswa atau Anda ya sebagai calon guru itu sebagai santri di lembaga pendidikan tenaga kependidikan, guna membina seperangkat kepribadian yang terkait dengan model atau sentra identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan dan teladan serta konsultan bagi peserta didiknya. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita memposisikan mahasiswa itu sebagai santri. Yang namanya santri dimanapun itu pasti baunya harum ya, santri. Yang penting mambu santri apa santri mambu ya, mambu santri, jangan santri mambu ya. Kemudian yang kedua, memposisikan mahasiswa atau calon guru sebagai tolib ilmi.
Jadi Anda itu atau kita semua ketika perkuliahan itu anggap saja itu sebagai majelis taklim dalam konteks ilmu loh ya, majelis ilmu, majelis ilmu meskipun namanya kuliah, tapi ini diniati sebagai majelis ilmu ya, dan Anda sebagai thalib ya yang mencari ilmu ya, sehingga apa di sana nanti akhiratnya kita dapat pahala, kemudian nilai plusnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian menciptakan interaksi mendidik di lembaga perguruan tinggi, terutama antara pendidik dengan mahasiswa dengan karyawan. Di sana ada interaksi yang saling mensupport, tidak saling menjatuhkan, saling mendukung, tidak saling menendang, saling memajukan, tidak saling menggeser. Saya kira seperti itu materi tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Semoga ini memberikan nilai manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.